Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semakin kita berjalan dalam kesabaran riyadhah, kesabaran mujahadah, dalam kondisi tafakur, kita tidak menyadarkan diri bahwa awalnya kita berangkat adalah nafsu. Nafsulah yang mengafalkan perbuatan kehendak Allah. Awalnya ini adalah profil nafsu. Lalu kita berupaya dengan melalui zikrullah, nafsu ini bisa dikendalikan secara perlahan-lahan agar dia berjalan di atas kendaraan yang benar. Kalaupun demikian kadang terlampau berjalan, kembali lupa lagi nafsu yang mengendalikan. Nafsulah yang menjadi motor penggerak menguasai, sehingga zikir berjalan, nafsu mengkaji, akhirnya tidak lagi khusyuk. Zikir dan nafsu seperti rivalitas, pertentangan. Sementara berjalan terjadi konflik, persaingan. Persaingan antara nafsu dan zikir ini. Nafsu ini ada di bagian mana? Nafsu ini ada di bagian otak. Zikir, insya Allah, dengan bunyi dan suara melalui mulut, melalui napas, bertarung melawan perjalanan kajian yang ada di otak, fikir yang ada di otak. Oleh karena itu, bagaimana caranya membasmi nafsu ini? Agar hilang nafsu bumi, muncul hanya satu nafsu bernama nafsu rabaniyah. Agar nafsu bumi ini bisa fana dan lebur, takluk, bertekuk lutut, mengalah, kemudian sirna. Lalu yang ada hanyalah nafsu rabaniyah. Allahu akbar walillahil hamd. Kendaraan ini boleh berjalan dengan mesin zikrullah dengan indahnya. Tetapi yang mengendalikan kendaraan ini justru ada pada akal, justru ada pada otak, justru ada pada pikiran yang sudah dikuasai nafsu. Maka insya Allah dengan kekuatan energi Nur Muhammad yang begitu dahsyat, harus mampu mengendalikan nafsu dengan unsur keterpaksaan dan kesengajaan. Dengan unsur keterpaksaan dan unsur kesengajaan, sengaja memang mengingat Allah, 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 Allah. Ketika nafsu datang menempel urusan selain Allah yaitu dunia, maka kita tetap khusyuk, tegar, terus lawan Allah, Allah, terus mengucapkan Allah, Allah di fikir ini. Deru napas yang masuk hu, deru napas yang keluar Allah, deru napas yang masuk hu, deru napas yang keluar Allah. Sementara di otak ini hanya Allah. Kosongkan semua pikiran tentang dunia, yang ada hanyalah Allah. Maka dia akan berkolaborasi dan membentuk fana dan lebur, penyatuan antara napas kasar, napas halus, napas bumi, dan napas rabaniyah. Insya Allah. Kosongkan semua nafsu bumi. Tinggalkan semua kehendak dan keingin nafsu bumi. Syahwat bumi ditinggalkan semua. Pikir dan fokus hanya dirimu, Allah. Dirimu, Allah. Dirimu, Allah. Dirimu, Allah. Dirimu, Allah. Tak usah pikir di luar dirimu. Renungkan tentang kekeliruan, kekilafan, kesalahan dan dosa dari dirimu. Hanya dirimu dan Allah, dirimu dan Allah, dirimu dan Allah. Karena semua nafsu bumi, semua syahwat bumi, hasrat bumi akan engkau tinggalkan. Engkau sudah mengikhlaskan, mewakafkan, menggadaikan tubuh, hatimu, nyawamu ke hadirat Allah. Hanya Allah yang engkau cintai. Lebih tinggi engkau mencintai Allah daripada ciptaan. Insya Allah. Indahnya perjalanan menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya negeri malakut ketika diangkat hijab dan diberi kasaf oleh Allah. Maka subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Insya Allah, insya Allah, insya Allah.
kekal dan abadi. Akidah ini tidak pernah akan luntur dan tergoyahkan, insya Allah. Niat kita adalah menyembah dan bersujud. Niat kita adalah beribadah kepada Allah, mencintai Allah, mengasihi Allah, dan menyayangi Allah. Niat kita adalah benar-benar ikhlas mencintainya karena dia adalah kekasih, maha kasih dan maha sayang. Maka insya Allah kita akan tawadu. Kita tidak memiliki target dan tujuan apapun. Maka kita tidak pernah akan takut apabila kita menuju ke kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki tujuan dan target apapun. Mengapa kita harus merasa takut untuk tenggelam dan mati? Kematian itu adalah sebuah keindahan perpindahan dari alam yang satu ke alam yang lain, insya Allah. Tetapi karena cinta dunia kita masih lebih tinggi, maka kita merasa takut. Maka kita merasa kehilangan dunia ini. Maka kita belum mau pergi meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu cinta dunia ini sangat dahsyat. Tetapi yakinlah, Allah telah menetapkan di Lauhil Mahfudz kapan kita harus mati dan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu maka Allah jugalah kita serahkan segalanya. Insya Allah khusyuk dan konsentrasi fokus dikala engkau berzikir dan menenggelamkan rasamu melalui zikir napasmu, yaitu otak dan pikirmu. Janganlah engkau mengikuti khayal dan angan-anganmu selalu, tetapi justru matikanlah khayal dan angan-anganmu. Tenggelamkanlah semua hanya Allah, 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 dan Allah. Apabila engkau isbatkan hu, maka hanya hulah yang engkau konsentrasikan untuk mengendarainya. Hanya hulah yang engkau fokuskan untuk tenggelam di dalam rasamu. Insya Allah di negeri rasa, di negeri Nur Muhammad, engkau akan mendapatkan kenikmatan segalanya. Kenikmatan cinta, kenikmatan menitiskan air mata karena rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupkan segala hubud dunia dan cinta dunia. Oleh karena itu maka jangan sekali-kali engkau lebih mencintai ciptaannya daripada penciptamu sendiri, karena sesungguhnya ciptaan itu hanya bersifat sementara dan belaka. Jangankan hartamu, jangankan duniamu, jangankan istri dan anak-anakmu, jangankan seluruh keluargamu, tetapi dirimu sendiri pun akan kembali menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada harinya, semuanya ada jamnya, semuanya ada detiknya. Semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfudz, ditentukan oleh Zat yang agung yang tidak bisa kita menguasainya, tetapi Dia yang menguasai kita. Dia yang meliputi kita. Dia yang menentukan hari di mana, Dia yang menentukan jam di mana, Dia menentukan detik di mana nafas kita akan meninggalkan raga hina dina ini. Oleh karena itu maka cintailah Allah, kasih sayangilah Allah, karena Allah sangat mencintai kita. Allah sangat menyayangi kita. Allah mencintai, mengasihi dan menyayangi kita, tidak pernah pilih kasih. Mengapa kita membalas cintanya dengan cara memilih kasih, dengan cara kita memilih dunia daripada dirinya? Insya Allah kita hanya bersifat sementara di atas muka bumi ini, ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sambil memungut dan memetik serta memilih bekal-bekal hidup yang baik agar kita pulang di jalan sakratul maut yang husnul khatimah. Insya Allah kita belajar ilmu mengenal diri ini adalah belajar hakikat diri ini, adalah belajar tentang kembali jalan pulang sakratul maut husnul khatimah. Kita belajar untuk jalan pulang sebelum kita jalan pulang benaran. Kita belajar mutu qabla an tamutu, mati sebelum kita dimatikan. Kita belajar mati sebelum kita mati benaran. Insya Allah. Untuk itu janganlah takut, janganlah mengungkapkan rasa takut apabila engkau mau tenggelam di dalam rasa, karena itu adalah pilihan. Apakah engkau lebih memilih Allah yang mencintaimu, atau engkau lebih memilih raga hina dina dirimu, dunia hina dina dirimu ini? Karena dunia itulah raga dan jasadmu, dunia itulah nafsu bumimu, akhirat itulah Allah nafasmu, akhirat itulah Allah jiwamu, akhirat itulah Allah negeri rasamu. Tenggelamlah di dalam dirinya, di dalam zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.